FG Zaidinias. Beliau dari Nias, pertanyaannya, Shalom pendeta, mohon penjelasan tentang surat Lukas 10 ayat 20. Apa tandanya bahwa nama kita sudah ditulis di sorga? Kita baca dulu. Lukas 10 ayat ke-20. Bunyinya demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Silakan pendeta. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apa tandanya bahwa nama kita sudah tertulis di sorga? Waktu dikatakan tertulis di sorga, tertulis di mana itu? Kita boleh baca beberapa ayat. Mari kita buka yang pertama dalam Mazmur pasal yang ke-69. Mazmur pasal yang ke-69. Kita akan baca ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Boleh tolong dibaca ayat 28 dan ayat yang ke-29. Mazmur 69 ayat yang ke-28. Ayat 28 dan 29. 28 dan 29. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada istilah buku kehidupan, lalu ada juga kata tercatat. Dan yang tercatat di dalam buku kehidupan atau kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang benar. Itu di ayat yang ke-29. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang yang benar, yang nama mereka tercatat dalam buku kehidupan? Oleh karena di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, engkau membenarkan mereka. Jadi orang itu disebut orang benar karena mereka dibenarkan. Kenapa? Karena kita semua kan sudah berdosa. Kita orang berdosa. Kalau kita tidak dinyatakan benar oleh Ia yang satu-satunya benar, maka kita akan tetap berada di dalam kegelapan dan tidak mempunyai harapan untuk keselamatan. Tetapi pada saat kita dibenarkan dan kita menjadi orang benar, maka nama kita akan ditulis atau dicatat dalam kitab kehidupan. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita dibenarkan? Karena tanpa kita dibenarkan, kita tidak jadi orang benar. Hanya waktu kita dibenarkan, kita jadi orang benar, nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Kita baca dalam Roma pasal yang ketiga, kita mulai dulu dengan ayat yang ke-23, supaya lengkap gambarannya. Roma pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ke-23, saya baca ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan atau kekurangan, sudah pudar kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Ayat yang ke-24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tadi dalam Mazmur 69 kita baca, orang-orang benar itu nama mereka ditulis di dalam kitab kehidupan. Mereka disebut orang benar oleh karena mereka dibenarkan. Bagaimana mereka itu dibenarkan? Roma 3 ayat yang ke-24 mengatakan, mereka dibenarkan oleh kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka dengan cuma-cuma oleh karena penebusan Kristus Yesus. Jadi pembenaran, dibenarkan itu ada kaitan dengan penerimaan seseorang terhadap Yesus Kristus yang adalah juru selamat, satu-satunya juru selamat yang bisa memberikan keselamatan. Ayat yang ke-28 mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Artinya setelah kita mendapatkan kasih karunia, kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita dibenarkan. Dan pada saat kita dibenarkan itulah
maka kita dinyatakan, sekalipun kita ini orang berdosa, kita dinyatakan sebagai orang benar, dan pada saat itu nama kita ditulis atau dicatat di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan ini pun juga di dalam ayat yang lain dalam Perjanjian Baru tidak hanya disebut sebagai kitab kehidupan, tetapi ada nama tambahan. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-27. Wahyu 21 ayat yang ke-27 mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam kota suci yang Tuhan Allah sediakan itu, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kitab kehidupan itu disebut kitab kehidupan anak domba. Kenapa disebut kitab kehidupan anak domba? Ini kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Yohanes dalam Injilnya, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, waktu melihat Yesus datang kepadanya, ia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Dialah juru selamat itu. Jadi kitab kehidupan itu adalah kitab kehidupan sang juru selamat, di mana ia akan mencantumkan nama setiap orang yang menerima dia, percaya kepadanya, dan menerima kasih karunia-Nya melalui penebusan yang sudah ia lakukan kepada mereka. Saat itulah maka seseorang itu namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Tapi pertanyaan yang berikut adalah, pada saat seseorang sudah tercantum namanya di dalam kitab kehidupan, apakah pasti namanya akan selalu ada di sana? Ada satu indikasi bahwa kita harus terus bergantung kepada Yesus, karena kalau kita tidak terus bergantung kepada jasa penebus setiap hari, ada indikasi nama kita bisa dihapuskan dari dalam kitab kehidupan itu. Dari mana kita tahu indikasi ini? Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Perhatikan, barang siapa menang, ya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi ini sifatnya adalah bersyarat atau conditional, agar supaya nama seseorang itu tetap ada dalam kitab kehidupan. Ia harus mempunyai kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Setiap hari penuh dengan kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Ini adalah di dalam perjuangan iman, dalam kehidupan kerohanian kita. Kitab yang sama, kitab Wahyu, memberikan kepada kita sebuah rahasia kemenangan, agar nama kita yang sudah dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus, tercantum di dalam kitab kehidupan itu, tidak akan dihapuskan lagi dari kitab kehidupan itu. Apa rahasia kemenangan itu? Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita, yaitu dalam hal ini mengalahkan setan, bukan dengan kekuatan kita orang berdosa, hanya oleh darah anak domba. Jadi setiap hari kehidupan kita ini hanyalah bergantung kepada Yesus. Tanpa kita bergantung kepadanya, tinggal di dalam Dia, mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia, dan percaya kepadanya, meminta Dia menyucikan kita setiap hari, dan menolong kita berjalan di dalam kebenaran. Maka kalau kita meninggalkan kebenaran ini, kita meninggalkan Yesus, kita mengambil keputusan memutuskan hubungan dengan Yesus, maka pada saat itu nama kita
bisa saja dihapuskan dari dalam kitab kehidupan tersebut. Terima kasih.